Halo semua. Kita mendapatkan permintaan dari Hanif Abdullah untuk membahas tentang Muhammad buta huruf. Jadi pada video ini, kita akan membahas apakah Muhammad buta huruf. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin memperingatkan bahwa jawaban yang akan saya sampaikan mungkin akan mengejutkan kamu. Karena berbeda dengan jawaban yang selama ini kamu dengar. Jadi sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada kamu. Kamu mau meyakini kebenaran? Atau mau membenarkan keyakinan? Kalau kamu mau membenarkan keyakinan kamu, lebih baik kamu tutup video ini sekarang. Lebih baik kamu tidak mendengarkan video ini, dan tetap berpegang kepada keyakinan kamu. Kalau kamu mau meyakini kebenaran, silakan buka hati dan pikiran kamu, untuk menerima pendapat yang berbeda dari yang selama ini kamu percaya. Dan simak video ini sampai selesai, supaya kamu tidak gagal paham. Kita akan mulai dari berbagai pendapat kalangan muslim, apakah Muhammad buta huruf, dan alasan kenapa mereka berpendapat demikian. Setelah itu kita akan menggali lebih dalam tentang segala kemungkinan yang ada. Dan yang terakhir, saya akan memberikan pendapat saya pribadi. Oke, kita mulai aja ya. Nah, jawaban apakah Muhammad buta huruf dari kalangan muslim, ada dua. Ada yang berkata iya, Muhammad buta huruf, dan ada yang berkata tidak, Muhammad tidak buta huruf. Beberapa ulama yang berkata Muhammad buta huruf adalah Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz Adi Hidayat. Beberapa ulama yang berkata Muhammad tidak buta huruf adalah Ustadz Haikal Hasan dan Buya Syakur. Namun terus terang, pendapat yang lebih populer adalah Muhammad buta huruf. Alasan kenapa mereka percaya bahwa Muhammad buta huruf adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengindikasikan bahwa Muhammad buta huruf. Ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan membuktikan bahwa Muhammad buta huruf adalah Al-Quran Surah 62 ayat 2 yang menyatakan bahwa Allah mengutus seorang Rasul dalam kurung Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf dari dalam kurung kalangan mereka sendiri. Al-Quran Surah 7 ayat 157 menyatakan tentang orang-orang yang mengikuti Rasul dalam kurung Muhammad, Nabi yang ummi, dalam kurung tidak pandai baca tulis, yang dalam kurung namanya mereka temukan, tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Kemudian di ayat selanjutnya, Al-Quran Surah 7 ayat 158, dalam kurung Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain Dia, serta yang menghidupkan dan mematikan. Maka, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dalam kurung yaitu Nabi Ummi, dalam kurung tidak pandai baca tulis, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, dalam kurung kitab-kitabnya." Selain itu, ayat yang mengharuskan Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, adalah Al-Quran Surah 29 ayat 48. Ayat ini menyatakan bahwa umat muslim harus percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, karena Muhammad tidak pernah membaca satu kitab pun, dan tidak pernah menulis apapun. Jadi kalau ternyata Muhammad pernah membaca atau menulis, maka orang-orang harus meragukan, apakah Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Sedangkan dari hadis, kita mendapatkan cerita terkenal, yang semua muslim pasti pernah mendengarnya. Cerita tentang pertama kali Muhammad bertemu dengan malaikat di Gua Hiro. Malaikat itu 3 kali menyuruh Muhammad untuk membaca, tetapi Muhammad 3 kali menjawab bahwa dia tidak bisa membaca. Cerita ini tercatat, antara lain di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, nomor 3. Nah, kalau sudah jelas begitu, kenapa ada muslim yang ngotot, berpendapat bahwa Muhammad tidak buta huruf? Karena ada ayat-ayat Al-Quran dan hadits, yang justru mengindikasikan sebaliknya. Ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa Muhammad bisa membaca adalah Al-Quran Surah 5 ayat 27, Surah 6 ayat 151, Surah 13 ayat 30, Surah 17 ayat 106, Surah 27 ayat 92, Surah 33 ayat 34.
Surah 39 ayat 71, Surah 62 ayat 1, Surah 96 ayat 1, dan Surah 98 ayat 2. Di dalam ayat-ayat itu, Muhammad disuruh membaca. Tidak masuk akal kan, jika Allah menyuruh Muhammad membaca, tapi Muhammad tidak bisa membaca. Sedangkan ayat yang mengindikasikan bahwa Muhammad bisa menulis, diantaranya adalah Al-Quran Surah 25 ayat 5. Jadi, menurut kelompok ini, berkata bahwa Muhammad buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis, itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Selain itu, dari berbagai hadis dan sirah, kita menemukan ada cerita-cerita bahwa Muhammad adalah seorang pedagang, membuat surat perjanjian yang disebut Piagam Madinah, mengirim surat kepada Kaisar Heraklius, dan lainnya. Bagaimana mungkin seorang pedagang yang membuat surat perjanjian dan mengirim surat kepada Kaisar tidak bisa baca tulis? Jadi, kelompok yang percaya bahwa Muhammad tidak buta huruf ini menafsirkan Al-Quran Surah 29 ayat 48 dengan cara yang berbeda dari kelompok yang percaya bahwa Muhammad buta huruf. Jika kelompok yang percaya bahwa Muhammad buta huruf, mengartikan Al-Quran Surah 29 ayat 48, Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab pun. Kelompok yang percaya Muhammad tidak buta huruf, mengartikan Al-Quran Surah 29 ayat 48, Muhammad tidak pernah membaca sembarang kitab. Yang sering menjadi perdebatan di antara kedua kelompok ini adalah sebutan kata ummi. Kedua kelompok ini sepakat bahwa Muhammad adalah nabi yang ummi. Tetapi kedua kelompok ini mengartikan kata ummi dengan cara yang berbeda. Kelompok yang pertama berkata bahwa ummi berarti buta huruf. Tidak bisa diartikan yang lain. Menurut mereka, semua orang Arab pada zaman itu mengartikan ummi sebagai buta huruf. Sedangkan kelompok yang kedua berkata bahwa ummi itu tidak selalu berarti buta huruf. Bisa berarti buta huruf, tetapi bisa juga berarti tidak memiliki kitab. Dalam hal ini, tidak memiliki kitab yang dimaksud adalah tidak memiliki kitab Taurat dan Injil. Dasar pendapat ini adalah Al-Quran Surah 3 ayat 20 yang menyatakan tentang orang-orang yang telah diberi kitab dan orang-orang yang ummi. Jadi ummi yang dimaksud artinya adalah orang-orang yang tidak diberi kitab. Intinya, kelompok yang berkata bahwa Muhammad tidak buta huruf, percaya bahwa Muhammad adalah orang yang cerdas. Dia tidak mungkin buta huruf. Nah, kalau Muhammad itu adalah seseorang yang cerdas dan tidak buta huruf, sebenarnya bagus-bagus aja kan? Kenapa kelompok yang pertama ngotot Muhammad harus buta huruf? Karena mereka sudah diajarkan sejak awal bahwa Al-Quran adalah mujizat, wahyu dari Allah, karena Muhammad buta huruf. Untuk menerima pendapat bahwa ternyata Muhammad tidak buta huruf, itu tidak gampang. Karena itu berarti, apa yang selama ini diajarkan kepada mereka, adalah sebuah kebohongan. Tidak mudah bagi seseorang untuk mengakui bahwa dirinya sudah tertipu. Selain itu, kalau ternyata Muhammad tidak buta huruf, berarti mereka harus meragukan Al-Quran. Al-Quran yang selama ini mereka percaya, sebagai wahyu dari Allah dan menjadi pegangan hidup, mendadak harus diragukan. Karena jika Muhammad tidak buta huruf, berarti Al-Quran itu adalah karangan Muhammad. Itu membuat mereka seperti kehilangan pegangan hidup. Bagi mereka, kalau Al-Quran, yang selama ini dipercaya adalah wahyu dari Allah, ternyata bukan. Apalagi yang bisa dipercaya di dalam hidup ini. Apalagi, mereka diajarkan untuk bangga, bahwa Al-Quran dan kebutahurufan Muhammad, adalah mujizat. Jika ternyata Muhammad tidak buta huruf, maka itu bukan lagi mujizat. Artinya mereka tidak punya kebanggaan lagi. Jadi, kelompok yang pertama, harus percaya bahwa Muhammad buta huruf, apapun yang terjadi. Walaupun hal itu bertentangan dengan fakta sejarah yang ada. Contohnya, ada ustadz yang berkata, bahwa ummi itu pasti berarti buta huruf, karena semua orang Arab pada saat itu buta huruf. Terus terang, alasan ini sama sekali bertentangan dengan bukti-bukti arkeologi yang ada. Orang-orang Arab tidak buta huruf jauh sebelum Muhammad lahir. Banyak prasasti bertulisan Arab kuno, dan bahkan ada prasasti yang berbahasa Arab dengan aksara Yunani.
Nah, itulah berbagai pendapat dan alasan dari kalangan Muslim tentang apakah Muhammad buta huruf. Sebenarnya dari sini kita bisa melihat bahwa kelompok yang berkata bahwa Muhammad buta huruf adalah orang-orang yang sangat suka dengan mujizat. Sedangkan kelompok yang berkata bahwa Muhammad tidak buta huruf adalah orang-orang yang suka dengan kecerdasan. Menurut saya, yang menjadi masalah adalah pola pikir buta warna yang hanya ada hitam dan putih. Kalau bukan hitam pasti putih, kalau bukan putih pasti hitam. Kalau bukan iya berarti tidak, kalau bukan tidak berarti iya. Padahal, sebenarnya tidak harus begitu. Tidak semua harus dipaksakan hitam atau putih. Karena hidup ini penuh warna. Sebagai contoh, mengenai kasus buta huruf atau tidak, sekarang saya mau tes. Coba teman-teman lihat tulisan yang ada di layar. Apakah teman-teman bisa baca? Seharusnya teman-teman penonton tanpa ragi, apapun agamanya, bisa baca tulisan yang ada di layar. Nah, coba sekarang teman-teman baca tulisan ini. Apakah teman-teman bisa baca? Tebakan saya, teman-teman tidak bisa baca tulisan yang ada di layar sekarang ini. Karena ini adalah bahasa Thailand. Pertanyaan saya, apakah kamu buta huruf? Bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Kamu buta huruf Thailand, tapi kamu tidak buta huruf Indonesia. Kalau harus memaksakan jawaban, harus pilih salah satu, kamu buta huruf atau tidak. Itu terlalu menyederhanakan. Pola pikir yang terlalu menyederhanakan seperti itu, membuat orang menjadi tidak bijak. Nah, sekarang saya mau tes sekali lagi. Apakah teman-teman bisa baca tulisan yang ada di layar? Saya cukup yakin, teman-teman bisa baca tulisan itu, tetapi tidak mengerti apa yang tertulis di situ. Cara teman-teman membacanya juga belum tentu benar. Karena itu adalah bahasa Maori yang ditulis dalam aksara Latin. Bahasa Maori tidak punya aksara sendiri. Jadi ditulis dalam aksara Latin. Kita di Indonesia punya aksara Jawa dan lainnya, tetapi kita menggunakan aksara Latin juga. Jadi tidak ada aksaranya, bukan berarti tidak ada bahasanya. Begitu juga dengan bahasa Arab. Aksara Arab baru mulai ada pada abad ke-6. Tetapi bukan berarti sebelum abad ke-6 tidak ada bahasa Arab. Dan bukan berarti tidak ada tulisan dalam bahasa Arab sebelum abad ke-6. Ini adalah tulisan yang terdapat pada prasasti yang ditemukan oleh Profesor Ahmad Al-Jalad dan diperkirakan ditulis pada abad ke-4. Teman-teman yang belajar di STT pasti langsung tahu bahwa ini adalah aksara Yunani. Tetapi teman-teman yang bisa baca aksara Yunani pun tidak bisa mengerti. Karena ini adalah bahasa Arab yang ditulis dalam aksara Yunani. Jadi, bahasa Arab sudah ada dan sudah tertulis jauh sebelum Muhammad lahir. Pertanyaan apakah Muhammad buta huruf, seharusnya ditanya balik, buta huruf apa? Kalau Muhammad disuruh baca Al-Quran yang ada pada zaman ini, saya cukup yakin dia tidak bisa membacanya. Karena aksara Arab pada zaman Muhammad adalah Arab gundul, yang berbeda dengan aksara Arab zaman ini. Tetapi apakah Muhammad bisa membaca aksara Arab pada zamannya? Itu memang bisa diperdebatkan. Mungkin Muhammad tidak bisa baca aksara Arab, tetapi bisa baca aksara Yunani? Atau mungkin sebaliknya. Muhammad bisa baca aksara Yunani, tetapi tidak bisa baca aksara Arab? Atau mungkin Muhammad bisa baca aksara Yunani dan Arab, tetapi tidak bisa baca aksara Ibrani. Walaupun Muhammad bisa baca aksara Yunani, Arab, dan Ibrani, belum tentu Muhammad bisa baca aksara Latin. Kalau Muhammad bisa baca aksara Yunani, Arab, dan Ibrani, tetapi tidak bisa baca aksara Latin, berarti dia tidak buta huruf Yunani, Arab, dan Ibrani, tetapi buta huruf Latin. Kalau kita memaksakan, jawabannya harus hitam atau putih. Muhammad harus buta huruf atau tidak? Susah juga kan? Kita tetap bisa berdebat lagi, kesimpulannya Muhammad buta huruf atau tidak. Ada yang bisa berpendapat bahwa tidak bisa baca satu aksara, berarti buta huruf. Ada juga yang bisa berpendapat bahwa bisa baca satu aksara aja, berarti tidak buta huruf. Jadi kalau kita memaksa, jawabannya harus buta huruf atau tidak. Itu adalah pemikiran buta warna.
Orang yang buta warna bisa dikatakan orang yang cacat. Orang yang pemikirannya buta warna juga bisa dikatakan orang yang cacat logika. Sampai di sini, bisa paham ya? Nah, kalau teman-teman mau tahu pendapat saya, menurut saya sebenarnya bagaimana? Apakah Muhammad bisa membaca? Mungkin teman-teman akan terkejut karena pendapat saya berbeda dari kedua kelompok itu. Jadi, sekarang saya mau bertanya ulang. Kamu mau meyakini kebenaran? Atau membenarkan keyakinan? Kalau kamu mau membenarkan keyakinan kamu, saya sarankan kamu untuk menutup video ini sekarang. Karena kamu tidak akan bisa menerima apa yang akan saya sampaikan. Dan mungkin apa yang akan saya sampaikan akan menyakiti hati kamu. Supaya kamu bisa menerima apa yang saya sampaikan, kamu harus membuka hati dan pikiran kamu tanpa punya keinginan untuk membenarkan keyakinan. Jadi sekali lagi saya bertanya, kamu mau membenarkan keyakinan? Atau mau meyakini kebenaran? Kalau kamu mau membenarkan keyakinan kamu, silakan tutup video ini sekarang. Oke, kalau kamu masih menonton video ini, berarti kamu memutuskan untuk mendengarkan pendapat saya. Berarti kamu sudah membuka hati dan pikiran untuk menerima pendapat yang berbeda dari apa yang selama ini kamu dengar. Jadi simak baik-baik apa yang saya katakan. Pertama saya mau mulai dari fakta-fakta yang ada. Menurut sumber-sumber Islam, Muhammad lahir pada tahun 571, pertama kali menerima wahyu pada tahun 610, dan meninggal pada tahun 632. Menurut bukti-bukti arkeologi yang kita punya sekarang ini, di museum, naskah Al-Quran tertua adalah naskah Birmingham yang kemungkinan ditulis pada tahun 568. Jadi, naskah ini kemungkinan ditulis bukan hanya sebelum Muhammad menerima wahyu, tetapi juga sebelum Muhammad lahir. Isi naskah Birmingham hanya sebagian Al-Quran surah 18-20. Kemudian, isi naskah-naskah kuno Al-Quran bertambah terus sejalan dengan waktu, sampai naskah Topkapi, yang diperkirakan ditulis pada pertengahan abad ke-8. Pada saat berganti dinasti menjadi Abbasid. Tidak ditemukan adanya naskah kuno Al-Quran yang selengkap Al-Quran sekarang ini, yang ditulis sekitar tahun 656, pada saat Utsman bin Affan meninggal. Bahkan tidak ada naskah kuno Al-Quran yang selengkap Al-Quran sekarang ini, yang ditulis sekitar tahun 705, pada saat Abdul Malik bin Marwan meninggal. Dari naskah Birmingham, yang diperkirakan ditulis sebelum Muhammad lahir, isinya bertambah pada naskah-naskah yang diperkirakan ditulis pada tahun 656, pada saat Utsman bin Affan meninggal. Dan bertambah terus, pada naskah-naskah yang diperkirakan ditulis pada tahun 705, pada saat Abdul Malik bin Marwan meninggal, sampai akhirnya berhenti bertambah pada pertengahan abad ke-8, saat berganti menjadi dinasti Abbasid. Sedangkan, cerita tentang Muhammad baru ada setelah Al-Quran berhenti bertambah. Semua cerita tentang Muhammad yang kita dengar baru mulai ditulis pada zaman dinasti Abbasid oleh Ibnu Ishaq di perpustakaan Baitul Hikmah untuk anak-anak Khalifah Al-Mansur. Semua ini mengindikasikan bahwa Muhammad adalah tokoh fiksi karangan Ibnu Ishaq. Dan Al-Quran bukan ditulis oleh satu orang yang bernama Muhammad. Al-Quran ditulis oleh banyak orang selama kurang lebih 200 tahun. Dan baru selesai difinalisasi oleh dinasti Abbasid. Hal ini didukung dengan fakta bahwa tidak ada catatan dari luar Islam yang menulis tentang Muhammad pada zamannya. Tidak ada catatan dari Romawi, Persia, maupun Yahudi pada abad ke-7 tentang Muhammad. Katanya Muhammad menulis surat kepada Kaisar Heraklius. Tetapi kenyataannya, tidak ada catatan dari Romawi bahwa ada surat dari seseorang yang bernama Muhammad. Katanya ada piagam Madinah. Tetapi kenyataannya, surat perjanjian itu baru ditulis berabad-abad setelah kematian Muhammad. Tidak ada satupun catatan dari luar Islam yang mencatat tentang penaklukan yang dilakukan oleh Muhammad. Bahkan kerajaan Abisinia, yang katanya menampung pengungsian Muhammad dan pengikutnya, tidak menulis apapun tentang Muhammad. Semua cerita tentang Muhammad yang kita dengar, hanya klaim sepihak dari sumber-sumber Islami.
Ini adalah indikator yang kuat bahwa Muhammad adalah tokoh fiksi yang diciptakan oleh Ibnu Ishaq. Tokoh fiksi itu seperti Hua Mulan karangan Kuo Mouqian. Mungkin ada orang yang menyangka bahwa Hua Mulan adalah tokoh nyata yang ada di dalam sejarah. Padahal bukan. Kita bisa tahu Hua Mulan adalah tokoh fiksi karena berbagai indikator. Salah satunya adalah tidak ada satupun catatan tentang Hua Mulan yang seharusnya hidup sekitar abad ke-6 sebelum kitab karangan Kuo Mouqian yang ditulis pada abad ke-11. Dan cerita tentang Hua Mulan terus berkembang menjadi lebih detail setelah adanya kitab karangan Kuo Mouqian. Ini persis dengan apa yang terjadi pada tokoh Muhammad. Tidak ada satupun catatan tentang Muhammad sebelum kitab karangan Ibnu Ishaq yang ditulis lebih dari 100 tahun setelah segala peristiwa itu seharusnya terjadi. Dan cerita tentang Muhammad terus berkembang menjadi lebih detail setelah adanya kitab karangan Ibnu Ishaq itu. Kenyataannya, kita bisa berdebat apapun tentang tokoh fiksi, seolah-olah mereka adalah tokoh nyata. Dan perdebatan tentang tokoh fiksi bukan berarti tidak menggunakan akal, dan bukan berarti tidak menggunakan dalil. Contohnya kita bisa berdebat menggunakan akal sehat, dan buku-buku komik yang ada, tentang siapa yang menang, jika Superman bertarung melawan Donald Bebek. Kita bahkan bisa membuat Doraemon terbang menggunakan baling-baling bambu masuk akal, dengan berkata bahwa itu adalah mukjizat. Jadi, perdebatan tentang suatu tokoh, entah itu masuk akal atau tidak, entah argumentasinya mempunyai dalil atau tidak, tidak membuktikan bahwa tokoh yang diperdebatkan itu adalah tokoh nyata. Kita bahkan mungkin bisa mengambil kesimpulan bahwa topik yang diperdebatkan adalah imajinasi para penggemar. Sebagai contoh, misalnya ada perdebatan tentang apa warna kesukaan Hua Mulan. Hal ini tidak membuktikan bahwa Hua Mulan adalah tokoh nyata yang beneran ada. Tetapi hal ini membuktikan bahwa ada ketidakjelasan tentang warna kesukaan Hua Mulan pada sumber-sumber cerita yang ada. Dan hal itu menarik untuk dibicarakan. Jika di dalam kitab karangan Kuo Mouqian tertulis dengan jelas bahwa Hua Mulan suka warna pink, tentunya tidak akan terjadi perdebatan di kalangan para penggemar. Dan apapun hasil perdebatan tentang warna kesukaan Hua Mulan, itu bukan kenyataan. Itu adalah hasil imajinasi orang. Begitu juga dengan perdebatan apakah Muhammad buta huruf. Adanya perdebatan tentang apakah Muhammad buta huruf tidak membuktikan bahwa Muhammad adalah tokoh nyata. Tetapi membuktikan bahwa adanya ketidakjelasan pada sumber-sumber cerita yang ada tentang kebutahurufan Muhammad. Oleh karena itu, banyak orang yang berdebat menggunakan akal mereka dan berbagai dalil tentang apakah Muhammad buta huruf. Dan apapun hasil perdebatan tentang kebutahurufan Muhammad, itu bukan kenyataan. Itu adalah hasil imajinasi orang. Menurut saya, perdebatan tentang kebutahurufan Muhammad lebih menunjukkan tentang bagaimana pola pikir mereka yang memperdebatkannya. Orang-orang yang berargumen bahwa Muhammad buta huruf adalah orang-orang yang lebih suka mujizat dan percaya buta. Sedangkan orang-orang yang berargumen bahwa Muhammad tidak buta huruf adalah orang-orang yang lebih suka kecerdasan dan lebih terbuka. Sepertinya dari kedua kelompok ini, saya tidak perlu menjelaskan yang mana yang lebih cerdas. Tetapi saya mau sedikit mengkritisi argumen kelompok yang berkata bahwa Muhammad buta huruf. Argumen Muhammad harus buta huruf itu ada, demi klaim bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Menurut logika kelompok ini, dengan Muhammad buta huruf, berarti isi Al-Quran bukan dicontek oleh Muhammad dari sumber buku-buku lain. Karena bukan dicontek dari buku-buku lain, pasti didapat langsung dari Allah. Nah, ini adalah cacat logika yang disebut jumping to conclusions. Karena walaupun Muhammad tidak bisa baca, bukan berarti dia tidak bisa nyontek dari sumber-sumber lain. Kenyataannya, pada kitab Fathul Bari terjemahan Indonesia, volume 35, halaman 643, tercatat bahwa Muhammad memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mempelajari tulisan Yahudi dan membacakannya untuk dia. Jadi, walaupun Muhammad buta huruf, tidak bisa baca isi buku lain, dia masih bisa mendengarkan isi buku lain, tanpa harus membacanya sendiri. Artinya, Al-Quran bisa dicontek dari buku-buku lain, walaupun Muhammad buta huruf total. Dan kenyataannya, kita sudah membahas pada video lain, tentang buku-buku lain, yang menjadi sumber cerita, yang ada di dalam Al-Quran.
Di antaranya, kisah Zulkarnain, berasal dari dongeng karangan orang pagan Yunani, pada abad keempat, yang berjudul The Alexander Romance. Kisah Sulaiman mempekerjakan jin untuk membuat bangunan, berasal dari dongeng orang Kristen Yunani, pada abad pertama, yang berjudul The Testament of Solomon. Kisah para petidur di dalam gua selama beberapa ratus tahun, berasal dari dongeng karangan Uskup Yakub dari Seruk, pada abad kelima, yang berjudul The Seven Sleepers. Kisah ayah Ibrahim penyembah berhala, dan Ibrahim dilempar ke dalam api, berasal dari dongeng karangan orang Yahudi, bernama Rabbi Hia bar Abba, di dalam buku Midrash Genesis Rabbah 38.13. Dan kisah seluruh malaikat sujud kepada Adam, berasal dari dongeng apokrifa karangan orang Yahudi, pada abad pertama, yang berjudul The Life of Adam and Eve. Jadi, sekali lagi, menurut saya, Muhammad itu buta huruf atau tidak, itu hanya pendapat orang. Bukan kenyataan. Kenyataannya, Muhammad adalah tokoh fiksi, yang dikarang oleh Ibnu Ishaq, pada abad ke-8, untuk anak-anak Khalifah Al-Mansur. Dan isi Al-Quran, berasal dari tulisan-tulisan manusia sebelumnya, ditulis selama hampir 200 tahun, oleh banyak orang. Nah, itulah jawaban saya, tentang pertanyaan apakah Muhammad buta huruf. Saya mohon maaf, jika jawaban saya tidak sesuai dengan keinginan kamu, ataupun jika jawaban saya menyakiti hati kamu. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti hati kamu, atau menista apapun yang kamu percaya. Tetapi saya harus menjawab, sesuai dengan kenyataan yang ada. Saya berharap, kamu sudah cukup dewasa, untuk menerima kenyataan, bahwa apa yang selama ini kamu percaya sebagai kebenaran, ternyata hanya dongeng. Dan saya berharap kamu sadar, bahwa kamu tidak akan masuk surga, karena kamu percaya bahwa tidak ada Tuhan, selain Tuhan yang mengutus Doraemon kepada Nobita. Akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Ketika Nabi ada di Wahyura, ini kan hadis. Orang yang cerita apa dia hadir di gua itu? Nabi disuruh baca, dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca. Berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Jadi artinya bahwa nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan. Tuh, ini kan cerita. Itu persoalannya. Jadi untung saja ada Imam Bukhari katanya kan gitu, hadis. Imam Bukhari itu pernah mengecek, meneliti, mengurai, menganalisa, ya, mengklarifikasi dari teksnya, dari rawinya, sanadnya. Ini kataan fulan, dicek orangnya, coba jujur nggak orangnya? Ya, ternyata bohong, coret, kan gitu. Semua kan gitu. Itu sampai akhirnya setelah diseleksi yang lolos hanya 14.000 Sahih Bukhari itu. 600.000 hadis diseleksi secara cermat, kejujuran perawinya dan semuanya itu dalam 16 tahun. Yuk kita ngitung. 16 tahun. Hadisnya 600.000. Sob, mana kalkulatornya? 600.000 dibagi 16 tahun, berapa setahunnya? Sok hitung-hitungan dulu. Berpaham. Bagi 16 tahun. Berapa setahunnya tuh? 600.000 dibagi. Wes gampang, masih kenceng gak kita? 37.500. Nggak usah hafal kita, Bapak. Iya boleh. Iya. Nah, dibagi 12 bulan. Jadi sebulan berapa? Dibagi 12. 3.125. Sehari. Sebulan dibagi 30.
104. 104. Sehari dibagi 24 jam dibagi 24. 4,3 sekian. 4,3. Udah 4 saja dah, 4 hadis. 1 jam tuh. Berarti dia bisa menyelesaikan tugas 1 hadis dalam 15 menit. Selama 16 tahun aja nggak kalah boleh. Kapan naik ontanya, kapan ketemunya, kapan segala macam. Itu kan pertanyaan besar. Ya, seru. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati kita.